Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Suwarto, calon anggota legislatif DPRD Banten, daerah pemilihan 9 Tangerang Selatan dari fraksi PKS. Saya lahir di Kebumen pada tanggal 6 April tahun 1963. Visi misi yang akan saya bawa adalah visi mengusung perubahan untuk keadilan dan kesejahteraan dengan format melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dari visi tersebut, saya memiliki 2 misi yang akan saya bawakan. Yang pertama, membangun masyarakat yang cerdas dalam berpikir, bertindak, dan bekerja. Kemudian yang kedua, yaitu bersifat bijak dan selalu menyertakan nilai-nilai agama dalam segala hal, sehingga diharapkan dapat terwujud bangsa yang besar dan beradab. Izinkan saya untuk menceritakan pengalaman kerja saya, bahwa saat ini saya berstatus pensiunan dari Kementerian ATR BPN. Mengenai pendidikan saya, alhamdulillah, sewaktu saya bekerja sambil belajar, yaitu saya belajar di STI Alan RI. Di sana saya alhamdulillah mendapat gelar S1 dan itu saya selesaikan pada tahun 1993. Selanjutnya, sambil bekerja juga, saya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi jenjangnya, yaitu saya belajar di Universitas Jayabaya dan alhamdulillah selesai tahun 2010 dan saya mendapatkan gelar Master Hukum. Selanjutnya mengenai pengalaman kerja yang saya jalani hingga pensiun. Pada awalnya saya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di Direktorat Agraria DKI Jakarta, tepatnya pada bulan Maret tahun 1985. Selanjutnya, secara legal formal, Dirjen Agraria berdasarkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988 berubah menjadi Badan Pertanahan Nasional. Maka kami lebur menjadi pegawai Badan Pertanahan Nasional. Dan pada tahun itu juga kami resmi menjadi pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta. Kemudian atas perintah pimpinan pada tahun 1990 saya dimutasi ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Di sana kami melaksanakan tugas hingga tahun 1998. Selanjutnya pada bulan Mei tahun 1998 saya dimutasi kembali ke Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Di sana kami bergabung dengan teman-teman untuk melaksanakan tugas sampai pada tahun 2015. Yang akhirnya 2015 saya dimutasi kembali ke Kantor Pertanahan Jakarta Utara untuk bergabung di sana melaksanakan tugas-tugas yang lebih berat karena kami diamanahi jabatan-jabatan tertentu, sehingga di sana saya harus fokus terhadap pekerjaan yang lebih menantang lagi. Dan akhirnya pada tahun 2022 sesuai aturan kepegawaian saya harus pensiun. Terhitung tanggal 1 Mei tahun 2022 saya resmi sudah menjalani usia pensiun. Biasanya, seseorang yang sudah memasuki usia pensiun, dia akan memanfaatkan waktunya untuk istirahat, santai. Bahkan ada yang berpikiran cukup dengan untuk momong cucu misalnya, berekreasi, berjalan-jalan, santai, dan sebagainya. Tetapi saya tidak. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketika di usia pensiun, justru beliau lebih giat lagi untuk bersosialisasi dan bermasyarakat. Sehingga saya mengambil contoh tersebut ketika saya sudah pensiun, saya tidak mau untuk berdiam diri di rumah. Melainkan saya ambil kegiatan yang positif dengan mengisi pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan di bidang sosial maupun agama. Sebagai contoh misalnya,
Alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat di lingkungan kami dijadikan sebagai anggota pembina di Yayasan Al-Hakim BSD. Kemudian mengingat Masjid Al-Hakim BSD cukup tua usianya, maka di sana sini sudah banyak kerusakan, maka atas amanah Raker Yayasan Al-Hakim, saya juga dipercaya menjadi ketua tim panitia pembangunan Masjid Al-Hakim. Dari sini pasti banyak sekali hikmah yang saya ambil karena saya merasa tersalurkan apa yang menjadi niat selain berjuang, juga beribadah dan mewujudkan apa yang baik untuk masyarakat dan untuk lingkungan. Selain itu juga alhamdulillah di kampung halaman kami di Banyumas itu kami juga mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Horenisa. Itu memang yayasan keluarga. Saya juga menjadi ketua dewan pembina, di mana kegiatannya banyak sekali di sana, kegiatan taklim maupun kegiatan madrasah ya, kegiatan pesantren ya. Alhamdulillah santri kami baru sekitar 40 santriwati. Dan selain itu juga di salah satu yayasan masih di daerah Banyumas juga namanya Yayasan Hidayatul Rahman. Mereka para pendiri dan para pimpinannya juga mengamanahkan dan meminta kepada saya untuk menjadi dewan pengawas, di mana kami bertugas untuk mengawasi jalannya, kinerjanya yayasan tersebut. Dan alhamdulillah sampai saat ini semua berjalan dengan baik dan lancar, semuanya sesuai progres yang diinginkan. Nah, sekarang saya mau cerita tentang hobi. Jadi di usia yang sudah tidak muda lagi saat ini, saya tetap harus menjaga kesehatan saya. Kesehatan jasmani dan rohani sekaligus. Dan beberapa hal yang sering saya lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tersebut, antara lain berolahraga. Hobi saya main tenis lapangan. Di sana saya suka sekali karena apa? Saya bisa berekspresi dengan sepenuh hati, meluapkan kesenangan, kegembiraan. Kalaupun dalam main tidak selalu menang, tapi yang penting lepas semua beban apa yang ada dalam pikiran. Sehingga di situ menjadi satu relaksasi gitu. Selain olahraga tersebut, saya juga senang jogging. Jogging itu enak sekali, apalagi kalau diarahkan ke daerah-daerah yang masih bersih udaranya. Di sana kita bisa menghirup udara segar, kita jalan juga tidak forsir tenaga, tapi berkeringat dan tetap sehat karena ini memang sesuai anjuran dokter. Seusia saya memang yang paling cocok adalah jogging. Kenapa sih saya mau menjadi caleg? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika usia pensiun, saya tidak mau berdiam diri di rumah. Tapi saya harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, tujuan saya menjadi caleg adalah ingin mendharmabaktikan diri saya, kemampuan saya, visi saya untuk negara dan bangsa. Khususnya untuk lingkungan kami. Kenapa sih harus memilih saya? Insya Allah, saya berjanji ingin menjadi orang yang amanah. Adapun nanti kalau saya jadi, insya Allah saya akan melakukan hal-hal apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai bidang dan kemampuan saya atau keahlian saya. Yang pertama, berdasarkan data dari Dinas DPM PTSP Kota Tangerang Selatan, diperoleh data bahwasannya di Kota Tangerang Selatan terdapat sekitar 1.400 rumah ibadah, baik itu masjid, musola, gereja, vihara, dan lain sebagainya. Namun saya cukup prihatin melihat keadaan ini. Kenapa? Karena dari 1.400 rumah ibadah tadi yang sudah mempunyai legalitas kepemilikan akan tanahnya, yaitu sertifikat, itu baru sekitar 120 sampai 130 rumah ibadah. Berarti baru 10% juga belum. Oleh karena itu, nanti insya Allah ketika saya duduk akan saya lakukan satu program kegiatan untuk sertifikasi rumah-rumah ibadah khususnya di Kota Tangerang Selatan dan Banten pada umumnya. Selanjutnya, untuk perhatian yang kedua bagi saya, melihat bahwa anak-anak muda setelah mereka lepas sekolah SMK, SMA, kemudian mengingat atau karena orang tuanya tidak mampu sehingga tidak bisa melanjutkan kuliah, di situ mereka menjadi semacam beban bagi masyarakat. Karena mereka mau bekerja, sulit mencari pekerjaan. Karena kemampuannya belum ada.
Oleh karena itu, untuk menopang mereka semua yang masih minim pengalaman dan pengetahuan pekerjaan, saya berniat kalau nanti saya jadi, insya Allah akan saya buatkan untuk mereka balai-balai latihan kerja di beberapa titik. Tujuannya adalah untuk mendidik mereka tentang keterampilan, keahlian, kemampuan di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, sehingga nanti di sana mereka bisa kita didik sampai mampu mereka untuk kita lepas ke pasar kerja. Kita nanti bisa juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sehingga produk-produk dari balai latihan kerja kami bisa ditampung di perusahaan-perusahaan mereka. Itulah yang menjadi obsesi saya. Akhirnya terima kasih untuk semuanya. Mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi Tangsel yang lebih baik, bahkan Banten yang menjadi hebat dan berhasil dengan sukses. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.